Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam teman-teman. Selamat malam Mas Sul. Alam, Luar biasa. Mantap, udah seger nih ya. Udah segar. Selamat datang. Udah isi bensin ya. Isi bensin. Pakai apa Mas? Pakai Petralite. Nasi. Ini menu kesukaan kita Mas Sul ya. Yoi, nasgor pinggir jalan. Luar biasa. Ini Dan masaknya di atas trotoar nih. Ini dagangnya di pinggir jalan. oh iya benar-benar. Tengah jalan ditabrak ya. Benar-benar. Enak nih. Wah. Sama kopi Mas Sul ya. Yoi. Kopi apa sih tadi Mas? Americano ya. Yoi, Americano. Yoi. Oke Mas, temen udah seger Mas Sul ya kita. Wes, mantep ini. Oke, kita Nah, langsung. mata gue udah kayak ini nih, lampu tembak yang mercusuar nih. Terang banget. Terang nih. bener ya. Oke Mas Sul, kita kali ini episode ke-58 mau bahas apa nih Mas Sul? Cerita apa nih? Waduh, ini ceritanya panjang banget katanya nih ya. Ini cerita yang akhirnya kita sampai juga di cerita ini ya. Ini cerita yang paling panjang. Wow. Ini cerita paling panjang selama sejarah sersan horor. Masuk Guinness Record. Guinness Record ini ya. Ini cerita dari kalian sudah pada tahu yang terkenal Mas Nocha. Wow, Nocha. Mas Nocha dari Surabaya. Arek-arek Surabaya. Sudah tahu ya cerita-cerita Mas Nocha yang terkenal di podcast ini tuh ya, banyak banget Mas Sul ya. Sumber juga ya dia. Benar, mulai dari cerita pertama dia yang ada anjing ditimpuk tapi ngomongnya aduh. Itu kan. Iya benar-benar. Itu cerita pertama dia tuh. Ini ngomong ya. Nah, Waduh. dan Mas Nocha ini kirim-kirimin lagi terus cerita-cerita yang lain yang kita udah sering bacain, dan ini datanglah cerita dari beliau juga dengan 15 halaman. Oh my gosh. Dan tapi ini ya, ketika ini cakep nih, rapih nih ya. Rapi banget, ini per paragraf Bang Soleh. Betul. Jadi kayak buku gitu ya. Kayak buku. Terima Biografi kasih. gitu ya. Wah, cakep lah. Terima kasih Mas Nocha ya. Wow, mantap Nocha. It's your time. 15 sampai 16 halaman dan 8.000 kata lebih. Luar biasa. Gila. Kata dia mungkin nanti kalau perlu bisa dibagi beberapa chapter biar nggak kepanjangan, bosen. Ini 8.000 kata ya. 8.000 kata. Bahasa Jawa semua lagi. Kan di Surabaya nih. Enggak ya? Ini kayak Mandarin ya. Anjir. Waduh. Oke, itu teman-teman ya. Jadi Wow. kita emang berencana bagi cerita Mas Nocha ini dari dua ya. Ya dua pin nih. Jadi Gimana dua. jadinya itu pin? Gimana? Jadi kita akan bagi untuk episode 58 sama 59 maksud. Wow, Luar gila. biasa. Spesial pakai telur. Spesial pakai telur nih Mas Nocha ya. Time. Thank you banget Mas Nocha. Thank you Nocha Ceritanya ya. udah sampai bisa jadi dua part begini ya. Keren banget, karena panjang. Kita penasaran juga. Katanya siapin tenggorokan kalian katanya. Lidah ada cantengan nih, bibir katarak, muka pecah-pecah. Mata sariawan. Udah. Oke, masuk. Wow. Masuk penasaran gak nih? Penasaran gua. Ini kita spoiler dikit, judulnya ini Kisah Horor di Rumah dan Keluargaku. Luar biasa. Waduh, Ini gila. aku bayanginnya ceritanya super deskriptif dan petualangan banget ya. Yoi. Oke, kita lihat aja Mas Sul. Siap? Siap banget. Seperti biasa, pasang headset kalian Tangkap kengerian dan kelucuannya. dan selamat pesan. Berikut. Selamat mendengarkan. Yuk. Kembali lagi teman-teman bersama kita di sini yang sudah siap membacakan ceritanya di episode ke-58 ini. Kita akan membacakan sebuah cerita yang sangat panjang dari Mas Nocha. Kayaknya bukan sebuah cerita ini. Ini apa? Sebuah kisah. Sebuah pada kisah. zaman dahulu kala. Ini panjang banget Mas Sul ya. Legenda. Legenda ini kayaknya. Wow. Oke, kita coba lihat dulu teman-teman. Ini Yap. ceritanya berjudul Kisah Horor di Rumah dan Keluargaku by Nocha ya. Gila. Mas Nih, Nocha. panjang bener ya. Benar, kita akan Pulang sampai rumah anakku udah wisuda nih. Anjir. Udah bukan ambil rapot lagi ya. Ya sikat pin. Mas Nocha ini kalian sudah pernah kenal ya, yang Yoi. apa Instagram itu FBH NCH itu ya. Oh iya Nah, betul, itu. betul. Boleh di follow tuh ya. Kenalan. Nanti kita akan cantumin lagi bagian yang belum kenal Mas Nocha. Oke, langsung aja ceritanya gini. Yups. Dia terus begini maksudnya. Tunggu, ini diingat dulu teman-teman kalau ini adalah part 1 ya. Jadi kita kan nggak akan habis bacain cerita dia di episode ini. Nggak langsung satu cerita habis, tapi nanti kita akan lanjut ke episode 59. Yo iya bersambung ya. Betul. Oke, Yups. langsung aja. Katanya gini. Halo sersan horor yang seram tapi santai. Semoga nggak bosan dengan ceritaku. Oh, enggak dong. Enggak dong. Apa kabar Bang Sul dan Mas Kevin? Sehat. Alhamdulillah sehat-sehat. Berkat kalian sehat terus ya.
Semoga sehat terus dan rezeki lancar. Wah, amin amin. Mas Noca juga ya, Mas Noca ya. Doa yang sama ya. Benar. Buat semua pendengar juga. Betul, untuk semua pendengar sehat-sehat dan rezeki lancar ya. Amin. Katanya minum dulu, makan nasi goreng dulu juga boleh. Udah. Udah. Tidur dulu nggak apa-apa katanya. Siapin tenggorokan kalian, karena kali ini ceritanya panjang bener. Waduh. Sekitar 16 halaman dan 8.000 kata lebih katanya. Masya Allah. Hehehe. Mungkin nanti kalau bisa dibagi-bagi beberapa chapter biar nggak kepanjangan dan bosen baca ceritaku. Yoi. Cerita ini adalah tentang kejadian-kejadian yang terjadi pada keluargaku dan rumahku di kota Surabaya. Baru di rumah dia doang. Benar. Berapa? 16 halaman. 16 Belum di tetangganya. Nah itu dia. 20 halaman. Nah, belum di sekolahnya dia. Di rumah bupati. Wow, gubernur, buset. Ramai banget kayaknya. Gila. Noca. Dia bilang gini, karena ini kejadian di kota Surabaya maksudnya. Oke. Aku nggak sebut alamat ya, kata dia. Jangan. Jangan. Ntar ada paket nyampe. Itu dia. Yang jelas di kota Surabaya katanya. Cerita ini nanti akan aku lampirkan denah rumahku agar mudah untuk memahami latar lokasi cerita. Sebelumnya teman-teman ya, Mas Noca ini memang lampirin denah dan denahnya ini salah satu denah paling detail yang pernah aku lihat. Karena dikasih setiap section dikasih warna berbeda-beda. Anjir. Keren banget ya. Keren banget. Thank you banget Mas Noca. Ini niat parah ya. Kita lampirin di section 1 berdua nih. Kita akan lampirin nanti mulai dari section 1 aja nggak apa-apa. Dua-duanya kita lampirin. Oh siap. Oke, jadi nanti akan disertai Dena ya. Seperti biasa kita akan uploadnya di Instagram. Jadi kalian kalau sambil dengar cerita sambil buka Instagram aja tuh. Mantap. Nah, ini ceritanya akan dimulai maksudnya. Akan aku mulai dengan cerita tentang hantu baik penghuni rumahku. Wah ini yang positif nih. Benar, yang positif dulu. Gimana Ben? Di rumah ini ada beberapa sosok makhluk gaib yang positif dan sifatnya tidak mengganggu. Salah satunya adalah cerita dari temanku katanya. Sebut saya Sandra yang sempat ngekos di rumah. Dia ngekos sejak awal bulan Ramadan katanya. Kamar kosnya ada di depan, kamar yang tengah katanya. Nah jadi si Sandra ini yang ngekos di rumahnya itu, di rumahnya Mas Noca ya. Sandra ini tuh orangnya peka banget Sul. Oh punya juga ya. Nah, bisa lihat langsung sosok yang tak kasat mata. Sampai kadang nggak bisa bedain mana yang orang mana yang bukan. Ini mah jelas banget anjing. Susah juga sih emang. Juga ini mah. Ini resolusi tinggi maksudnya. Ini namanya mata batin resolusi tinggi. Ini 4K ini mata batin 4K. Mungkin kalau ini kali saking nggak bisa bedain, coba dipegang kalau tembus. Jangan macam-macam. Coba pegang kalau dipegang tembus, nah itu berarti enggak. Kalau dipegang gampar, nah itu Anjir. hidungnya lo pegang. Terus dipegang goceng dong ganteng. Bace. Oke. Terus. Nah, setiap menjelang waktu sahur di Bang Sule. Sandra ini selalu terbangun karena ada sosok bersorban putih yang berdiri di dalam kamarnya. Sosok ini sering sekali terlihat di ujung timur balkon, berdiri di pojokan menatap arah timur. Menurut Sandra, sosok ini hanya berusaha untuk membangunkan Sandra sahur. Waduh, bener positif cuy. Luar biasa. Bersorban itu jadi kayak ini juga ya. Benar, kayak pemuka agama lah ya. Ya betul. Tapi kayak pahlawan juga tuh Pangeran Diponegoro. Oh benar. Pahlawan dulu ya. Pakai sorban putih juga. Benar. Emang naik kuda ya. Kayak Imam Bonjol juga ya. Cuman ini di balkon nih. Balkon. Berarti bukan Frank Diponegoro bukan ya? Tapi begitulah ya. Begitulah ya. Nah, katanya sosok ini sama sekali tidak menakut-nakuti Sandra. Sosok pria bersorban ini sering berkeliling di balkon sehingga menghalau orang yang melihat jahat. Kalau ada maling gitu ya. Baik juga ya. Jadi untuk halau orang yang berniat jahat untuk datang ke rumahku. Keren nih cuy. Keren. Nah, kadang nenek dari sepupuku sering kaget jika tidur di dipan. Tuh, nenek sepupuku berarti nenek lu juga dong. Iya, nenek juga. Oh, nggak tahu lah, mungkin gitu ya. Dia tulisnya nenek sepupuku sering kaget jika tidur di dipan yang ada di balkon. Dan saat bangun melihat sosok ini di pojok balkon. Oh, berarti neneknya juga kadang ditampakin. Oh, apa sih sosoknya baik kaget. Ya? Dibilang kaget sih, tapi nggak takut ya. Dia nggak bilang takut. Nah, hantu baik lainnya adalah sosok perempuan yang sering tampak di area teras sampai garasi. Pernah dulu ada anak kos yang pulang kemalaman. Jadi si Noca ini punya kos-kosan mungkin maksudnya. Iya, di atas ke lantai 2 ya. Nah, kejadiannya sekitar tahun 2000-an atau 90-an. Aku nggak tahu deh katanya. Nggak inget pastinya tahun berapa. Nah, sebut aja namanya Putri. Waktu itu si Putri ini kemalaman pulangnya Bang Sul ya. Sampai tengah malam nih kemalaman. Nah, waktu itu Putri lagi ada kegiatan mendadak.
Jadi dia nggak sempat kabarin orang rumahnya. Pintunya jangan dikunci ya. Dia lupa tuh bilang pintu nggak dikunci. Karena mendadak pergi aja. Nah, karena dia lupa tuh. Jadi Putri bingung nih. Masuk lewat mana nih cuy kan. Gue masuk lewat lompat pagar digebukin. Cewek pak, cewek. Soalnya pintu pagar depan udah dikunci. Pintu besi samping dikunci. Pintu utama juga kunci. Tidur masjid. Iya bener juga ya. Nah, sedangkan kamar Putri ada di area kos belakang. Jadi akses menuju kamar Putri harus masuk lewat pintu depan, lewat pintu pagar depan. Nggak ada lagi. Nah, jadi lalu masuk ke pintu besi samping, masuk ke lorong samping, lalu lewat pintu samping ada di lorong. Masuk ke area ruang makan, naik ke tangga samping, dan sampai di area kos belakang. Tapi dia bisa masuk tuh? Coba kita lihat dulu ya. Dia belum cerita sih. Putri yang terkunci di luar rumah kebingungan. Apakah ia harus mencari tempat menginap di tempat teman-temannya? Nggak coba cari pintu tol? Nggak salah ya? Dia nggak bawa e-tol. Nggak bisa. Okay. Jadi Putri bingung nih. Gue nginep apa gimana ya kan? Nginep, nepotin. Iya. Lompat pagar, itu tadi gebukin. Ketok kali ya? Tidur kampus aja. Iya kan? Ketok kali ya katanya gitu kan. Kalau dia pikir apa namanya, nah benar dia bilang kalau misalnya nyari tempat nginep rumah teman-temannya ganggu kan. Iya udah malam soalnya. Mau ngetok gembok juga nggak sopan. Soalnya itu bukan rumah sendiri kan, di kos kan. Sungkan lah katanya kalau sampai. Kalau ada gue di situ gue anterin Putri. Lo bisa aja. Anterin kemana anjir? Udah Maret. Putri udah jalan Putra jadi. Anjir. Pas udah siang baru kelihatan. Aku berbulu. Goceng ganteng. Anjir, goceng ganteng. Goceng atau baret. Anjir. Terus. Nah, jadi Putri ini nggak mau nih, dia yang salah kok, bikin orang lain repot kan maksudnya. Ya, jadi gimana maunya nih? Nah, akhirnya Putri coba manggil ayahnya Nocha, ngerepotin juga sama. Soalnya ayahnya Mas Nocha ini tuh sering begadang, siapa tahu masih bangun. Nah, si Putri manggil si ayahnya Mas Nocha ini pelan-pelan aja, om gitu ya. Om gitu. Ya nggak bangun aja. Katanya tidak cukup keras untuk membangunkan seseorang, tapi cukup untuk terdengar ayahku apabila beliau berada di ruang tamu atau di kamar depan. Tapi nggak ada jawaban nih Bang Sul. Nah, Putri pun memutuskan untuk memanjat pagar rumah. Waduh. Tapi bingung, soalnya kalau memanjat pagar rumah, di dalam kan dikunci juga. Iya sih, tetap kekunci. Nah, coba kita lihat nih. Akhirnya Putri manjat pagar 2 meter tingginya, sekitar 2 meter. Climbing. Ya anjir makanya. Flying fox gitu. Nah, katanya namun di bagian atas pagar ada semacam ornamen besi yang cukup tajam. Hati-hati. Ya kan? Hati-hati. Yang bisa melukai Putri apabila tidak berhati-hati. Untungnya Putri berhasil memanjat dan mendekat ke ruang tamu. Wah, ini Putri apa maling? Ini kayaknya Putra bener nih. Bisa melewati rintangan yang susah itu. Maling nih. Oh, yakin nih nggak pertama kali nih. Udah sering di tetangga nih gitu. Anjir. Waduh, Putri. Nah, akhirnya maksudnya pas udah agak deket ruang tamu, Putri manggil lagi nih, coba nih. Om gitu kan. Tapi nggak ada nih jawaban nih. Salah rumah kali. Iya bener juga. Nah, akhirnya Putri nyerah dan memutuskan untuk beristirahat di kursi sofa. Oh, di luar ada sofa ya? Nah, kursi sofa yang di teras Bang Sul. Ya Allah, kasihan banget Putri. Kasihan ya. Jadi kursi sofa ini tuh bukan yang kayak kalian bayangkan. Nggak empuk Bang Sul. Walaupun sebutnya sofa tapi nggak empuk katanya. Oh, sompret berarti. Nggak empuk soalnya. Soalnya udah bolong katanya. Ya, jadi diganti triplek ya. Sama aja, bukan sofa aja, kursi. Soplek dong. Soplek aja. Sofa triplek. Keren banget. Terus. Nah, Putri akhirnya rebahan nih. Rebahan. Nah, tapi aneh nih. Triplek kok empuk? Nah, tapi di bagian palanya doang nih. Mati. Nah, kalau pala gue empuk kan triplek anjing kan. Mati lu. Kayak ada bantalannya gitu sih. Tunggu, merinding dulu. Udah. Oke. Nah, tapi si Putri nggak peduli nih karena udah capek banget nih. Mungkin karena emang ada bantal cuma nggak ngeliat, gelap kan. Nah, pas Putri udah mau terngawang-ngawang nih. Anjir. Apaan tuh, Bin? Udah mengawang-awang, dia dengar bunyi klik gitu. Yang berasal dari suara gembok pintu besi. Oh, dibuka kali gemboknya. Nah, suara pintu besi yang di samping maksudnya. Terus Putri kaget. Terus langsung bangun. Bener aja. Kayak gemboknya kebuka cuy. Alhamdulillah. Tapi di dalam. Hah? Oh, belum. Enggak, ini pintu samping. Dia ada satu pintu lagi. Oh iya. Ini rumah apa penjara? Itu pintunya banyak amat ya. Prison break nih. Nah, makanya. Terus Putri berdiri ngecek, gemboknya benar-benar kebuka cuy. Putri mikir, mungkin om dengar panggilan terus langsung buka pintu. Oke. Akhirnya Putri langsung ambil barang-barang terus masuk ke pintu samping. Nah, akhirnya buka pintu, naik ke lantai 2. Nah, besoknya Putri ketemu nih sama si om.
Om, thank you nih, semalam dibukain pintu. Iya, oke. Udah si Omnya bingung. Soalnya semalam si papanya Nocha ini tidurnya cepat cuy. Nah, kan? Dan gak bangun sama sekali sampai pagi. Katanya. Jam 12-nya udah tidur. Nah mungkin aja. Sampai pagi. Si Putri ngotot. Ada yang bukan pintu semalam Om. Mati. Katanya kan. Bang Sul dan Mas Kevin ada yang merasa janggal gak katanya? Janggal lah. Kalau iya memang ada yang janggal. Kalau ayahku yang bukan pintu, pasti terdengar suara pintu samping yang ada di lorong terbuka dan tutup. Ya benar. Betul. Yang terdengar cuma gembok dibuka. Iya benar, dia harusnya kan lewat pintunya sampingnya lagi dan harusnya ada suara. Oke. Dan itu kedengar semua bunyi ceklek aja gembok buka gitu. Dan setelah membuka pintu samping, Putri juga setelah buka pintu besi, Putri juga membuka pintu samping yang tertutup. Jadi memang bukan memang benar bukan ayahnya Mas Nocha yang buka waktu itu. Oh my gosh. Dan menurut neneknya Nocha, Mas Nocha, yang bukan pintu ada sosok perempuan yang menghuni teras. Karena kasihan dengan Putri yang terkunci. Positif ya? Iya, dan udah capek katanya. Oke. Itu karena cewek. Tapi coba yang dikunciin, nggak bisa masuk laki, gemboknya ditambahin. Oh anjir ditambahin. Laki. Bagus tuh ya pulang. Jam segini mas. Lu ya. Jam 12 udah pulang, sono camping. Anjir, sono pergi lagi anjir. Tapi baik ya. Baik. Bagus ya, bagus. Nah, sosok ini sosok berenergi positif yang sama sekali tidak mengganggu. Berarti 2 ya? Kok di rumahku nggak ada yang baik ya? Iya. Misalkan wifi mati dibenerin sama dia. Hari gini udah jarang yang baik cuy. Oh iya benar. Setan juga jarang yang baik. Benar. Itu barang langka gitu ya. Barang langka. Siapa tahu setannya bekas orang IndiHome kan. Anjir, masukin kartu keluarga nih. Benerin wifi. Anjir, lumayan. Masukin kartu keluarga teman itu baik. Dia. Ketika wifi ku sudah ngadat, tiba-tiba nyala. Akhirnya aku ke McD. Wifi-nya nggak ada juga. Ayo banget. Terus. Nah, katanya jadi sosok itu berenergi positif sama sekali nggak ganggu. Tapi sosoknya perempuan kayak orang gitu ya? Kayak orang mungkin ya. Dia nggak bilang sih sosoknya serem, dia nggak bilang. Tapi kalau yang positif pasti penampakannya bagus gitu. Benar. Kan? Kayak orang lah ya. Yang mungkin baik tapi badannya bolong kan? Nah, aneh kan? Aneh betul. Nah, bahkan sosok ini pernah PDKT dengan omku. Serius? Iya. Kok bisa ya? Coba kita lihat ya. Mungkin ntar diceritain. Lucu nih. Nah, sosok perempuan penghuni teras ini tidak aku ketahui namanya katanya. Dan aku sendiri tidak sempat bertanya ke omku yang pernah hubungan dekat sama sosok ini. Nah, sebut aja namanya Om Alif nih maksudnya. Oke. Om Alif. Oke. Nah, jadi waktu si Mas Nocha masih SD, Om Alif ini SMA cuy. Bedanya berapa tuh? Nah, jauh, lumayan jauh. 6 tahunan mungkin. Nah, dia Om Alif ini sering ngajak teman-temannya main ke rumah pas dia masih SMA. Nah, kadang mereka tuh berlatih break dance di halaman. Jadi mereka b-boy gitu ya. Kadang main kartu remi atau nongkrong di garasi mobil. Berarti sosok itu udah lama cuy ya. Oh, udah matiin si Om kan? nih. Jadi iya, mereka nongkrong di garasi mobil yang memang ada area duduk-duduk yang cukup lebar. Oke. Nah, satu ketika nih pas lagi nongkrong sama teman-temannya, si Om Alif ini duduk di pojok masuk. Terlihat asik sendiri mengobrol dengan yang ada di sebelahnya. Gak ada orang tapi? Dengan sesuatu yang ada di sebelahnya. Oh. Masalahnya dia sudah berada di pojok. Mana ada orang di sebelah. Ya kan? Teman-temannya boleh nggak nih? Nanya ke Om Alif. Liv, ngomong karo sopo kon? Gitu kan. Ngomong sama siapa kamu? Iki lo ono arek wedok katanya. Ayu ngene mosok nggak ono sing ngejak ngomong. Cewek cakep. Nah, mungkin masa nggak ada yang ngajak ngomong gitu kan. Sayang, iya sih. Yo iki tak ajak ngomong aja gitu kan. Ini loh ada cewek cantik gini masa gak ada yang ngajak ngomong ya kok ini kok ajak ngomong aja. Oh gue sih liat cewek cantik jangan ajak ngobrol. Iya. Ajak ke KUA aja. Luar biasa. Umi canda Mi. Oh canda Mi. Istri gue sekarang udah pintar nyari duit ya. Oh gitu. Jadi setiap gue naruh duit di mana aja ketemu cari. Wow itu masalah ya. Itu mah pelacak aja. Terus katanya kata Om Alif gitu kan. Ini ada cewek cantik gak diajak ngomong ya aku ajak aja gitu kan. Kebetulan orangnya si Om Alif itu bisa ngeliat. Oh alah cuk. Teman-temannya pas denger itu, teman-teman langsung mandang-mandangan, langsung pulang Lip. Sumpah, langsung pamit pulang katanya langsung. Teman kita sampai sini aja. Lip pulang Lip. Sumpah gue bete banget, gak malu anjing mainnya sama setan gue ya. Terus. Nah masih nih sama Om Alif. Suatu ketika Om Alif sama teman-teman sedang nongkrong di garasi lagi. Aduh. Om Alif ini sebagai pemilik rumah menyediakan satu teko plastik yang ukurannya cukup besar untuk suplai air minum. Wih, mantap. Nah, setelah cukup ngobrol lama nih masalah main kartu remi, beberapa temennya mulai membicarakan cerita-cerita serem.
tentang poki-poki. Mancing-mancing. Mulai dari seram lama-lama jadi lucu. Karena mereka mulai ngolok-ngolok wujud poki yang dibungkus kain kafan. Mulai dari nggak bisa benerin poni lah, nggak bisa garuk punggung. Ya bener sih. Bener. Sampai hal-hal lain yang mungkin tidak bisa dilakukan poki-poki karena tangannya terkunci. Iya. Sejak awal mereka mulai membicarakan sosok ini. Om Alif kebetulan duduk bersila di atas kursi dan kakinya tidak menempel di lantai sedikit pun. Mati lu, kayak orang yoga kali gitu. Lagi bersila ya. Lagi enak nih, lagi santai nih. Teman-teman tertawa sampai air minum yang disediakan habis karena kehausan setelah banyak cincong. Akhirnya Om Alif sebagai pemilik rumah nih diminta untuk, Lip, isiin air dong, tolong gitu kan. Om Alif pun akhirnya ke belakang, ke dalam, akhirnya ngisi teko. Pas dia balik ke garasi, semua teman-temannya udah nggak ada sih. Anjir. Lah pulang kok nggak pamit kan, heran kan. Ya udahlah, Om Alif akhirnya pasrah terus beresin nih sampah-sampah, kartu remi. Berarti tinggal itu benar-benar kayak tinggalin buru-buru ya kan, nggak sempat beres-beres ya. Pinter lu nyuruh ambil air ya? Iya pinter bener. Dan kembali masuk ke dalam rumah. Esoknya dia bertanya sama teman-temannya, kemarin kenapa kok pada pulang sih, kagak pamit lagi kan? Akhirnya mereka cerita kalau misalkan pas si Om Alif masuk rumah, mereka yang masih asik ngomongin poki-poki, ngelihat poki-poki asli ukurin berdiri di samping pagar. Lagi ngelas kali benerin pagar. Bener. Sosok itu memperhatikan mereka dengan mata melotot yang bersinar kemerahan. Sontak mereka langsung kabur, langsung keluar rumah, pulang ke rumah masing-masing. Aneh sih, kenapa nggak lari masuk ke dalam rumah ya? Kan di pagar. Kalau keluar kan mereka malah ketemu. Om Alif juga nggak tahu, katanya mungkin mereka panik sampai nggak bisa kepikir untuk masuk ke dalam rumah cari pertolongan. Kata Om Alif ke teman-temannya, syukurin tuh katanya, ngejek-ngejekin sih katanya, jadi terpanggil dan marah kan katanya. Om Alif juga sengaja duduk bersila saat di garasi ketika semua temannya ngomongin, karena dengan cara itu obrolan tentang sosok kasat mata itu tidak akan mudah didengar oleh sosok yang dibicarakan. Oh gitu. Makanya duduk sila kalau gitu. Oh, sering ngomongin. Udah dari tadi duduk kaki kena. Katanya. Jadi tidak mudah didengar. Oh baru tahu. Ataupun sosok-sosok lain yang berada di sekitar kita. Karena tidak mudah terdengar, mereka yang kasat mata pun tidak akan mudah terpanggil. Catatan. Ini dia kasih catatan maksudnya. Apa tuh? Cara ini tidak efektif pada makhluk kasat mata, kasat mata yang energi kuat. Karena mereka tetap dapat mendengar meskipun dibicarakan dari jarak yang jauh. Menurut metafisika, sosok gaib itu memiliki muatan negatif. Tanah pun memiliki muatan negatif, sehingga sosok-sosok tersebut seringkali tampak tidak dapat menapak ke tanah karena energi menolak dengan tanah. Ya benar. Sebaliknya manusia memiliki energi positif, membuat manusia dapat menarik energi mereka dan juga ditempeli oleh mereka. Ketemu ya, ketemu. Positif negatif kayak listrik gitu. Benar, kayak magnet ya. Nyaman, nyambung gitu. Goceng dong ganteng. Iya. Balik lagi. Masih ada dong. Masih ada. Terus aku sering kali melihat sosok anak kecil di rumah. Ini lain lagi ya. Oh ini lain lagi ya. Aku sering kali melihat sosok anak kecil di rumah. Bahkan ketika beberapa kali ayahku juga melihat sosok anak kecil yang kemungkinan sama, kemungkinannya. Ponakan kali enggak? Bajur. Oh enggak ya? Bukan. Sosok yang kita kenal itu dengan tuyul. Oh. Beberapa kali keluargaku mengalami kehilangan uang. Anehnya terkadang akses untuk mengambil uang itu sudah dipersulit. Entah dompetnya disembunyikan di sudut-sudut lemari, disimpan di dompet yang ada di lantas, dan tempat-tempat menyembunyikan uang lainnya. Pokoknya udah di sempil-sempilin lah, pokoknya udah sampai kolor. Kalau dompetnya udah pakai bukanya pakai pola lagi. Nah itu dia udah pakai fingerprint kan. Ini hilang juga. Canggih ya. Waduh. Katanya maklum maksud di rumahku banyak anggota keluargaku yang sudah sepuh, jadi nggak percaya sama nyimpan uang di bank. Oh jadi taruh di bawah kasur, benar. Bawah bantal. Nah, itu dia. Nah habis itu pernah suatu ketika ayah dan ibuku mengalami kehilangan uang yang cukup aneh. Kita lihat aneh gimana. Malamnya, ibuku mengambil uang di ATM untuk digunakan berbelanja besok paginya. Uang yang diambil sebut saja berjumlah 300.000. Lumayan ya, untuk zaman itu mungkin banyak masuk. Gede, 300.000. Nah, besok pas main belanja, ibunya nanya nih masih Mas Noca. Maaf nih, kamu atau adik ada yang ngambil uang nggak di dompet, gitu kan? Ya, karena mereka nggak merasa ambil ya. Ngomong enggak. Ya. Enggak bu, nggak ambil gitu kan. Apalagi lembar. Anjur, ambil juga. Katanya apalagi kita berdua semalam pulangnya malam kan. Nggak masuk kamar ibu sama sekali kok gitu kan. Nah kebetulan kamar ibuku ada di sebelah halaman, yang merupakan ruangan paling depan di rumah. Dan kamar ibuku punya satu akses yang berupa 2 pintu geser yang bertumpuk. Yang mana kalau dibuka selalu berbunyi cukup keras untuk membangunkan ibuku yang telinganya peka. Iya, ibunya tuh peka, jadi kalau dengar suara dikit aja bangun langsung.
Jadi mana mungkin pintu geser kencang gitu nggak kedengeran gitu loh. Kadang-kadang bangun gara-gara kentut sendiri. Anjir, Saking pekanya. bangun langsung. Gue kentut sendiri. Nah waktu itu saat itu ayahku menyaut. Jadi ayahnya ini lagi denger percakapan mereka nih. Ayahnya dengar, terus ayahnya nyaut. Semalam itu ayahnya Mas Noca pengen masuk kamar. Soalnya abis ngerokok di luar, masuk kamar nih udah selesai ngerokok. Habis itu ayahku melihat ada anak kecil yang berlari keluar rumah. Ayahku pikir itu anak tetangga. Tapi pagi itu setelah dipikir-pikir ngapain juga anak kecil jam 11 malam lari dari rumahku keluar. Mungkin dipikir temannya Noca kali ya. Anak siapa juga kan katanya. Nah setan. Iya itu. Ayahku mengaku ukuran anak kecil ini lebih kecil dari anak-anak tetangga dekat rumahku yang sering main ke rumah. Pagi itu ayahku curiga ada tuyul yang semalam masuk ke rumah. Aku sendiri jarang mengalami kehilangan uang karena aku tahu trik untuk menghadapi tuyul. Gimana tuh? Trik itu ada selalu melipat 2 kali uang yang bernominal besar di dompet. Dan kelihatan. Trik itu adalah selalu melipat 2 kali uang yang bernominal besar di dompet. Konon sosok tuyul ini kalau mengambil uang di rumah orang, cara mengambilnya adalah dengan menarik selembar. Ya. Istilahnya menjumput atau menjimpit. Menarik uang dengan mencubit dengan telunjuk atau ibu jari. Tuyul juga menarget uang dengan nominal cukup besar seperti 100 ribuan atau 250 ribuan. Dan hanya akan mengambil selembar atau 2 lembar. Tidak mungkin mengambil banyak-banyak. Jika uangnya disimpan itu dilipat 2 kali, tuyul akan kesulitan menjimpit uang tersebut dan akan mencari korban lain untuk diambilnya. Oh gitu. Iya. Baru tahu juga nih. Semenjak ayah ibuku mengikuti saranku, tidak ada lagi kasus kehilangan uang dari kedua orang tuaku di rumah. Dilipet ya. Ya tapi ibu nggak salah gitu ambil 2.000. Iya. Kali tuyulnya buta warna gitu. Anjir. Kan dia bisa lihat gambar pahlawan. Tuyulnya nasionalisme juga. Iya. Tapi orang tuanya Mas Noca langsung dengerin ya. Maksudnya biasanya kalau orang tua di anaknya kasih tau, Bu gini Bu, ini kan biasa kayak ada aja kamu gitu ya. Iya, tapi ini ya. Dengerin juga loh. Demokratis. Mantap. Nah, selanjutnya maksudnya. Jadi ceritain, pagar rumahku ada 2 jenis katanya. Pagar besi yang bisa digeser dan pagar tembok yang berada di sisi timur. Rumahku kebetulan berada di siku pertigaan, sehingga pagar rumahku ini berbentuk seperti huruf L. Letter L maksudnya. Letter L ya? Pagar besinya berbentuk L, sedangkan pagar tembok yang menyambung di satu bagian sisi besi ini, sedangkan pagar tembok menyambung di satu sisi pagar besi. Di ujung pagar tembok, berbatasan langsung dengan pagar besi, terdapat sebuah tiang yang cukup tinggi katanya. Mungkin tingginya sekitar 3,5 meter. Tiang apa itu? Tiang itu di bagian atasnya ada besi-besi seperti bangunan yang belum selesai. Oh iya. Tiang pancang gitu ya. Betul. Nah dulunya kukira tiang itu akan dibangun lantai 2 maksud. Di atas halaman. Atau dibikin penutup kanopi untuk hindarin hujan katanya. Tapi ternyata tiang itu dulunya memiliki sebuah patung wanita di atasnya. Misteri ini. Coba kita lihat ya. Aku pertama kali tahu fakta ini dari tetanggaku. Meskipun aku awalnya ragu karena ceritanya seperti buat-buat. Tetanggaku ini sebutannya namanya Om Surya. Satu malam pulang ke rumah. Rumah beliau berada tak jauh dari rumahku. Dan tidak mau kalau masuk gang depan, pasti lewat rumahku lebih dulu. Ketika sampai di pertigaan, beliau berbelok mengikuti sudut siku pagar rumahku dari selatan menuju timur. Di sisi timur ini, beliau melihat sosok wanita bergaun merah. Anjir. Berdiri tepat di bawah patung wanita itu. Oh, di bawah patungnya. Waktu patungnya masih ada ya. Sosok wanita ini beliau bilang parasnya cantik. Kata si Om Surya ini cantik orangnya. Akhirnya Om Surya genit cuy. Boceng lo ganteng. Ini cewek. Banci mulu kayaknya. Akhirnya Om Surya yang genit pun mencoba menggoda wanita itu dengan si Om biasa aja. Iya Om. Goceng dong Om. Sama aja. Udah. Akhirnya si Om Surya kan genit nih ya. Mungkin playboy cap duren kali ya. Cap duren kan. Yang lain. Akhirnya digoda nih dengan rayuan gombalnya. Yang di sana mau digoyang. Nah itu dia. Terus. Neng punya obeng nggak? Iya kan gitu kan. Nggak punya. Nomor HP punya kan? Nih punggung bolong nih. Nggak ya. Akhirnya si Mas Surya ini godain, nggak tahu gimana godanya. Wanita itu tersipu-sipu gitu, malu dan tertawa kecil. Akhirnya Om Surya ngajak wanita itu ke rumahnya. Om Surya genit banget ya. Oh gila nih omnya nih kacau nih. Kacau nih Om Surya ya. Bilangin tante nih ya. Nah wanita itu bertanya, yakin mau sama aku?
Lo harusnya kalau ditanya gitu, harusnya lo udah mikir. Aku pipisnya diri loh, Om. Anjir, lebih serem lagi dari ini. Cowok terus. Lalu wanita itu sosoknya berubah. Anjing. Wajahnya retak-retak dan mengeluarkan darah. Giginya muncul taring dan kukunya menjadi panjang dan tajam. Kaget banget dong cuy. Om Surya langsung ngibrit lari menjauhi rumahku ke arah rumahnya. Apa gue bilang? Saking takutnya, ia berlari melewati rumahnya sampai pertigaan ujung gang yang jaraknya dari rumahku sekitar 150 meter. Jauh anjing. Udah takut ya. Dari makanya jangan genit-genit. Ya, mau ajak ke rumah ya kan. Yakin mau sama aku. Om gak bener nih Om. Om gak bener nih. Baru om, kenal ya. lo ngajak ke rumah Om. Aduh Om. Hati-hati lo Om. Namanya Hercules itu. Gila cantik berubah jadi serem gitu. Iya, retak, mau tajam giginya taring. Anjir. Dan kencing berdiri lagi. Itu lebih serem lagi. Nah, akhirnya sebelum mencapai pertigaan itu, sekitar 2 atau 3 meter dari pertigaan, Om Surya menoleh ke belakang untuk memastikan sosok itu tidak mengejarnya. Terus? Nah, sosok wanita itu masih berdiri di samping rumahku, menghadap ke Om Surya dari kejauhan. Mati lu. Tiba-tiba sekejap mata sosok itu bergerak sangat cepat menuju Om Surya. Ini gue merinding. Anjir. Oh shit man. Omnya genit sih kan. Aduh Om. Genit sih. Terus. Menurut Om Surya, coba kalau lu diemin aja kan. Yoi. Menurut Om Surya, seperti sosok itu melompat ke arahnya. Tapi sekali lompatan sejauh 150 meter. Dan langsung berada di depannya sekejap mata. Gila nih kalau atlet balap karung juara mulu nih. Anjir, iyalah sekali lompat 150 meter cuy. Terus. Lu 17 Agustus di kampung ini, finishnya di kampung sebelah sih anjir. Juara juga anjir. Iya. Terus. Nah, Om Surya yang kaget melompat mundur dan terjatuh di tanah dan pingsan. Kan. Esok paginya Om Surya ditemukan warga tertidur di jalan. Setelah sadar, Om Surya menceritakan kejadian semalam. Dituntaskan malam itu ya. Benar. Maksudnya di punishment, di punishnya langsung di malam itu. Gatel sih ya. Om Surya itchy nih, gatel ya. Nah, setelah itu warga geger karena beberapa orang lain juga sering melihat sosok wanita bergaun merah itu berdiri di bawah patung di malam hari. Akhirnya keluargaku melepas patung itu dan entah memindahkannya atau membuangnya. Awalnya aku masih curiga cerita ini benar atau tidak, tapi di satu waktu ibuku juga menceritakan sosok wanita yang sama dan juga patung yang sama. Membuatku meyakini kebenaran cerita Om Surya. Gila ya. Merinding sih ceritanya sih. Dia nggak tahu tapi dari tetangganya ya, dan sosoknya tuh emang ada cantik gitu. Tapi kalau lu kurang ajar lu akan dihukum sama dia. Gila. Nah ini ceritanya balik ke masa lalu nih Bang Sul. Kita mundur ya ke masa lalu katanya. Ke belakang. Seru ya. Seru banget kayak nonton film ya anjir. Maju mundur. Seru nih kayak nonton film anjir. Maju mundur cantik. Itu dia. Nah kata dia gini, kita mundur ke masa lalu ya katanya. Sekitar tahun 80-an. Saat itu kakekku masih aktif di TNI AL. Tuh TNI Angkatan Laut ya, luar biasa. Marinir kakeknya nih anjir. Kakeknya marinir nih anjir. TNI ya. Luar biasa. Sesekali kakekku ditugaskan keluar pulau hingga ke luar negeri. Berlayar di laut untuk waktu yang cukup lama. Semasa kakekku berlayar, ada beberapa orang mulai dari yang tinggal di rumah hingga tetanggaku mengaku melihat kakekku di depan rumah. Loh kok bisa? Padahal kakekku lagi berlayar. Waduh. Yang pertama adalah mama. Mama bukan mamanya dia ya, bukan ya? Mama adalah tetanggaku. Oh tetangga. Nah, yang rumahnya berada di sebelah kiri rumah depan rumahku. Nempel kali ya. Tetangga ya. Nah, satu maghrib, mama melihat kakekku berdiri di depan rumah. Padahal kakekku baru saja berangkat berlayar di pagi harinya. Mama juga tahu hal ini katanya. Mama juga tahu si kakek pergi berlayar, makanya mama bingung. Nah, lagi pula kakekku ini tidak mungkin juga cuma berdiri doang kan depan rumah. Iya. Lama-lama gitu ngapain juga, nggak masuk-masuk kan. Nggak ngetok pintu, nggak masuk, berdiri depan rumah. Jadi nggak mungkin. Kayak security gitu. Itu dia. Sosok kakekku itu berada depan rumah sampai azan Isya berkumandang. Lu panjang juga cuy. Panjang juga. Setelahnya sosok itu menghilang. Keesokan harinya mama mengecek ke rumah dan benar saja kakekku benar-benar pergi berlayar dan tidak pulang semalam. Kakak sepupu kakekku, sebut saya Eyang Cipto, dulu sempat tinggal di rumahku untuk beberapa waktu. Karena aku belum lahir, aku sendiri belum tidak tahu soal ini. Dan ayahku yang bercerita, katanya. Gimana, Bin? Sama nih kayak si mama tadi kejadiannya. Oh, lihat ya. Eyang Cipto itu melihat kakekku di depan pagar dan kakekku hanya berdiri mematung di depan rumah tanpa bergerak sama sekali. Eyang Cipto sudah merasakan hal yang tidak beres, sehingga beliau tidak mau keluar kamar, hanya mengintip dari jendela. Nah ada lagi nih Mas Sul. Asisten rumah tanggaku
asisten rumah tangga keluargaku saat itu juga mengalami katanya. Oh lihat juga. Satu maghrib di hari yang berbeda, sebut saja si Mbak melihat kakek berdiri di depan pintu dan mengetuk pintu untuk dibukakan. Makin deket ya anjir ya. Mau masuk rumah ya? Nah si Mbak ini heran, kok si kakek baru berangkat tadi kok, baru berangkat berlayar tadi pagi, kok udah pulang gitu kan. Nah sebelum si Mbak bukain pintu, si Mbak ngabarin neneknya yang sedang menonton TV. Oke. Gitu kan. Nyak, ada bapak tuh di depan pintu. Bapakku sudah pulang ya Nyak? Nyak kali. Iya, Nyak ya kan. Nenekku pun ikut heran, karena kakekku tidak mungkin ada perubahan jadwal semenadak ini di satuan tugasnya. Oke. Nah, ketika dicek ke depan rumah, dilihat dari jendela besar yang di samping pintu, sosok kakek ini berubah menjadi sosok laki-laki bertubuh besar. Loh, hitam, bertaring, dan berkuku panjang. Anjir. Dan bertanduk. Dan ya, sosok ini adalah sosok yang terkenal dengan genderuwo. Sosok yang sering menyuruh laki-laki untuk melakukan hal yang tidak dengan istri laki-laki tersebut. Waduh, anjir. Dia tahu momen ini, kepala rumah tangga nggak ada, dia berubah cuy. Ih, tai banget ya. Jahat. Ini kayak cocok sama Om Surya tadi deh. Itu kan. Udah kasih Om Surya aja. Ajak lo kemana kayak itu udah. Nah, kan aja. Aduh anjir ini. Anjir genit nih ya. Masih jahat sih dia kalau dia mah nih kacau nih dia. Nah, jadi sama Om Surya cocok nih kau bergaul nih. Genit sama kamu ya. Kucing dong Om. Anjir kucing dong. Dia lagi. Nah, kakek sepupuku yang lain sebut saja Eyang Har. Dulu sering berpesan pada istrinya. Kalau aku pulang malam, langsung buatkan aku kopi hitam yang dikasih garam. Kalau kopi itu ku minum dengan santai dan tidak ku muntahkan, segera kabur dari rumah. Karena itu pasti bukan aku, tapi genderuwo. Kalau cepet gitu ya. Juga orang aus gitu ya. Kalau kopi panas gitu. Anjir. Iya. Goceng dong. Udah. Nah katanya kalau kopi itu ku minum dengan santai dan tidak ku muntahkan. Kalau ya orang normal pasti kopi dikasih garam ya nggak enak lah kan. Pasti langsung apaan sih nih gitu kan. Kalau misalkan minumnya santai-santai aja berarti itu bukan dia. Betul. Oh nah, gitu ciri khasnya ya. Itu tips dari Eyang Har ya. Yang satu lagi nih. Nah Eyang Har ini adalah orang rumahku yang paling sakti. Dan mendalami ilmu putih yang sering tidak dapat dijelaskan logika. Wah. Nanti aku akan membahas cerita-cerita menarik dari Eyang Har. Wah makin seru nih makin kesini ya. Udah berapa halaman nih Jin? Udah 5 nih. Oh 5 ya. Oke. Masih 3.400 halaman. Oh buset dah anjir. Gue resign aja. Terus. Nah sekarang kita masuk ke dalam rumah Bang Sul. Dari tadi kan ceritanya masih di halaman-halaman kan ya. Buset baru halaman. Itu dia makanya. Gila. Nah rumah yang ditempati keluargaku adalah di area lantai 1. Lantai 2 depan kan ada kamar kos ya. Ada 2 kamar kos dan ada area yang ditempati keluarga Eyang Har. Lantai 2 belakang ada area kos dengan 4 kamar dan 1 kamar mandi. Lu bayangin rumahnya segede apa ya? Ada kos, ada buat keluarganya Mas Noca, ada buat Eyang Har. Gua kebayang nih, Buckingham Palace gede banget. Tapi emang di dananya gede banget sih. Gede ya. Buckingham Palace itu berarti ada yang penjaganya itu ya. Ada dong, pakai topi yang kayak di biskuit monde. Itu dia. Panjang itu loh. Nah, lantai 2 belakang adalah area kos dengan 4 kamar dan 1 kamar mandi. Di lantai 3 ada kamar dari Eyang Budi. Anjir, Eyang lagi ya. Banyak Eyangnya. Eyangnya banyak sih. Salah satu adik dari nenekku. Tapi seru ya ngumpul ya. Mantap. Seru. Terus? Nah, area jemur pakaian untuk anak kos dan ada lahan kosong yang awalnya hendak dibangun lantai 3 tapi tidak jadi dan dibiarkan kosong sampai sering digunakan beberapa anggota keluargaku untuk kumpul-kumpul. Biasanya untuk tahun baruan, bakar-bakar dan lain-lain. Seru banget sih. Waduh mantap, keren. Akan aku mulai dari sebuah kisah pengalaman ayahku di lantai 1. Tepatnya di kamarku. Kamarku ini bisa dibilang paling banyak penghuninya. Bukan paling banyak, bisa dibilang banyak penghuninya. Dan hanya aku yang berani tidur sendirian di kamar ini. Ayahku bahkan takut sendirian di ruang tamu kalau aku belum pulang. Hal ini sebenarnya, lebih berani Mas Noca ya. Si Noca kan ini kan dia juga punya IndiHome juga. Ada IndiHome. Tahu dia. Nah, hal ini sebenarnya dikarenakan sosok-sosok yang menghuni kamarku ini tidak akan mengganggu kecuali jika aku sedang merasa takut. Oh gitu. Kalau nggak ada apa-apa dia nggak ini ya. Oh cuek. Dari pikiran sendiri kalau gitu. Benar. Kecuali jika aku sedang merasa takut karena kebanyakan dengerin podcast horor katanya. Ya. Udah seru dengerinnya podcast horor lagi. Iya. Kamarku ini berada di tengah. Di sebelah kamarku ada kamar mandi. Dan 1 ruang kosong. Dulunya ruangan ini adalah tempat mesin AC berada, tapi akses di ruangan itu hanya dapat menggunakan jendela yang ada di kamarku. Unik juga ya rumahnya ya, anjir. Aksesnya tersembunyi-sembunyi gitu. Dan kamar adikku yang ada di depan. Jadi ruangan yang kosong itu yang tadi bekas mesin AC itu cuma bisa masuk lewat
jendela yang di kamarnya sama jendela yang ada di kamar adiknya. Oh, kebayang gua. Nah, sekitar tahun 2015, ruangan kosong itu akhirnya dibersihkan setelah mesin AC itu tidak difungsikan sejak tahun 2000-an awal. Dan diberi pintu yang menghadap ke kamar adikku. Sejak saat ada pintu akses ke ruangan itu, adikku tidak berani tidur di kamarnya sendiri lagi. Ruangan kosong ini salah satu area paling angker di rumah. Sering terdengar benda jatuh di sana. Padahal seperti ku bilang, ruangan itu kosong. Tidak ada benda apapun yang bisa jatuhkan agar menciptakan suara-suara seperti itu. Ayahku, adik, hingga aku sendiri sering mendengar suara benda jatuh itu beberapa kali. Suaranya mirip seperti lemari yang dipukul atau dibenturkan ke tembok. Terus akhirnya dia cerita balik lagi ke kamarnya. Ada 2 jendela nih maksud di kamarnya. Ada 1 jendela yang menghadap ke ruangan kosong. Enggak ada pintu, jendela semua ini. Ada. Gue jendela semua. Anjir. Kayak maling masuk ke jendela. Jadi jendela ada 2 nih. Satunya lagi yang hadap ke ruang kosong itu. Ngeri sih ya. Emang sih kalau ngadep sama ruang kosong itu kayaknya creepy banget ya. Nah, 1 jendela lain menghadap ruang makan. Ayahku pernah juga di satu malam tiduran di kamarku. Waktu itu masih jam sekitar 8 malam. Tiba-tiba ayahku mendengar suara ketukan di jendela yang menuju ruang makan. Ayahnya Mas Noca mikir nih. Ketukan gimana tuh? Kita lama kan. Nah gitu. Iya gitu kali ya. Aku anjir. Punten paket. Komodo yang anjir. Paket. Akhirnya ayahnya Mas Noca mikir nih. Mungkin anak kos lantai 2 kali ya. Nah, positif. Mungkin lagi nyari si ibu. Akhirnya dicek lah ke ruang makan, nggak ada siapa-siapa. Nah, akhirnya kakekku yang tidur di sebelah kamarku pun sudah tertidur. Akhirnya ayahnya Mas Noca balik lagi kamar, diterbar-bahan lagi nih. Nah, di kamarnya Mas Noca ini ada saklar AC yang jadul, yang kayak cuma saklar yang ada kotak besar gitu loh maksudnya, yang ada putarannya ya. Nah, itu yang ada knobnya. Model jewer gitu. Nah, model jewer yang nempel di tembok kan, bukan pakai remote. Betul. Nah, saklar ini sudah tidak digunakan karena sudah pakai AC baru yang beremote. Tapi masih ada karena males aja dibongkar ya. Katanya beberapa pakunya sudah lepas. Sehingga posisi saklar ini agak menggantung dari kabelnya. Nah, di dekat saklar itu ada sebuah lubang yang membuat kamarku dan kamar kakek tembus. Kelihatan. Nah, tapi lubang ini tidak cukup besar dan sengaja dibuat hanya untuk dipasangi 1 AC untuk 2 ruangan. Kamarku dan kamar kakekku. Lubang ini memang tidak cukup besar untuk dilalui manusia, tapi cukup besar untuk membuka tutup AC. Agar tukang servis bisa membuka AC itu sewaktu-waktu AC-nya perlu diperbaiki. Nah, saat ayahku lebaran anjir. Saat ayahku rebahan kok lebaran anjir. Buset. Tiba-tiba terdengar suara saklar dibentur-benturkan ke tembok. Prok. Ketika ayahku membuka mata dan lihat ke saklar itu. Terlihat ada tangan pucat pasi gitu ya, ada tangan pucat keluar dari lubang tempat AC antara kamarku dan kamar kakekku. Shit man. Tangannya cuy memanjang. Melar kayak plastik man. Iya. Kayak Luffy yang di One Piece tuh. Nah itu gitu. Memanjang memegang saklar AC lama itu. Gerah kali. Tangan itu cukup panjang dan kurus. Karena jarak dari lubang sampai ke saklar itu sekitar 1,5 meter, tangan pucat itu menggenggam saklar kontak itu dan membentur-benturkan ke tembok. Gitu ya. Kebayang sih gue. Keluar dari lubang. Nah itu panjang dia 1,5 meter. Itu yang bikin bunyi-bunyi dia tuh ya. Sejak saat itu ayahku tidak mau lagi tidur di kamarku. Aduh ya Allah, Noca. Ini masih ada cerita tentang kamar ini masuk. Noca, dia tinggal di mana sih? Tahu ya anjir serem banget. Baru halaman rumah nih, terus masuk ke kamar dia nih, belum ntar ruang tamu, kamar mandi, dapur, waduh, anjir. Lanjut teman Bang Soleh. Oke. Katanya masih di kamarku, pernah ada Pak Deku dari Jakarta yang berkunjung. Pak Deku ini sebut saja Pak Didi. Didi. Memang suka kepo dengan hal-hal gaib. Keingin tahuannya besar. Jadi kepo nih orang ini Pak Didi. Ini kepo gaib Pak Didi ya, kepo gaib nih. Anjir. Akhirnya pas dia nginep si Pak Didi ini, Pak Didi itu minta sama ayahnya Mas Noca ini untuk tidur di kamar paling serem. Songo. Belago kan. Terus. Nah, akhirnya ayahnya bilang, tuh di kamar si Noca tuh. Mati lo kan. Kebetulan waktu itu si Noca ada urusan keluar kota. Jadi dia nggak tidur di rumah tuh. Pak Didi akhirnya tidur di kasurnya si Mas Noca. Nah akhirnya
sedangkan kasur adiknya Mas Nocha ini tuh yang agak belakang ya, dibiarin kosong. Oke. Jadi sendiri nih dia. Nah besoknya pas dia pulang si Nocha, ntar ngomong dulu. Nah besoknya pas si Nocha udah pulang, Pak Deddy tuh bilang kalau semalaman dia dengar suara ketokan di lantai. Suara ketoknya itu mirip kayak suara keramik diketok pakai sendok atau garpu. Tik 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 gitu kan. Masuk. Nah itu dia anjir. Nah si Mas Nocha bilang, Pak De, itu bukan suara sendok atau garpu, itu suara ketokan kuku. Fuck mau shit man. Itu sosoknya perempuan yang tinggal di bawah kasur adiknya Mas Nocha. Mati lo. Sosok itu memang jarang mengganggu, tapi mungkin sosok itu hanya ingin berkenalan dengan Pak Deddy. Oke. Untung nggak muncul kan? Baru cuma dengan suara ya. Nah itu dia. Tapi Nocha jangan kasih tahu tuh Ran. Iya. Lihat sendiri. Bener. Kan tadi dia nantangin ya kan? Iya. Kamar yang paling serem mana? Kamar jenazah Pak. Anjir serem banget. Sakit. Terus. Nah ini udah mau habis maksudnya part 1 ya. Part 1 ini kita udah mau habis nih. Selesai dulu part 1 nih. Okay. Ada masih lagi kan? Nah si Nocha ini juga tambahin sedikit. Aku sering mengalami ketindihan di ruang kamarku. Si paralyzed juga. Nah kata Mas Nocha ketindihan itu gak kenal ampun sih. Anjir. Pagi, siang, sore, malam bisa ketindihan. Tiap saat dong. Itu mas tiap hari anjing. Katanya si Mas Nocha dia suka tidur tengkurap atau miring ke samping. Kadang-kadang terentang cuy. Nah bisa aja ketindihan. Dia bisa ketindihan di segala posisi tidur katanya. Mau selentang, tengkurap, hadap samping, tidur duduk aja bisa ketindihan katanya. Kalau di kamar dia ya katanya. Gila. Karena di kamarnya angker, jadi bisa ketindihan gimana aja. Mau diri aja kena juga ya. Itu dia. Anjir. Katanya sering kali pas lagi ketindihan itu dia ngerasain ada sosok wanita yang memperhatikan. Sosok wanita yang akhirnya diterima masuk ke rumahku saat terjadi sebuah kejadian. Gimana? Jadi sosok wanita yang sering ada di ketindihan ini itu berhasil masuk rumahnya karena ada suatu kejadian masuk. Oh gitu. Yang bikin wanita ini bisa masuk. Mau tahu apa kejadiannya? Gimana tuh? Part 2 Bang. Waduh, jangan gitu. Part 2 ya. Aduh, tunggu ya. Oke teman-teman. Aduh gila Nocha. Luar biasa. Thank you Nocha. Mantap. Part 2 maksudnya kita baru sampai kamar Nocha ya? Baru sampai kamar Nocha. Part 1 tunggu. Kita ulas dulu nih satu nih. Pertama itu yang bersorban. 2 yang bukain gembok. Betul. Kakeknya berlayar. Patung itu loh. Patung. Cewek cantik baju merah itu loh. Terus yang kakinya berlayar. Nah terus tangan putih, pucat panjang. Sama ini nih kuku yang di kolong kasur kamar adiknya ya. Gila. Udah sebanyak itu kejadiannya cuy. Gila ya. Baru part 1 ya teman-teman ya. Gue jadi pengen nginep rumah Nocha dah. Cari kamar yang paling serem. Anjir, jangan kamar Nocha. Tapi lu doang yang tidur. Enggak mau amit. Boleh deh aku berdua sama Mas Nocha dah. Aduh Nocha. Aduh. Oke, itu aja teman-teman ya. Seperti yang kita bilang tadi ini part 1 ya. Baru part 1 guys. Mohon maaf kita memotong keseruan kalian. Iya, tapi sampai ceritanya semua ya, semua detail-detailnya kita kasih. Ini keren. Nanti denahnya kita lampirin juga ya. Betul. Waduh. Oke teman-teman, sorry banget kalau ceritanya gantung ya. Karena kita akan bikin ini jadi 2 part biar seru, biar pada penasaran ya. Yo, ini dia ini. Tapi keren banget cerita Mas Nocha. Mas Nocha sekali lagi thank you banget udah kirim cerita yang sampai panjang banget begini. Wow. Kita akan lanjut di episode ke-59 maksudnya. Nah, jadi kita nggak akan kasih nggak akan kita skip dengan episode lain, tapi kita akan langsung lanjut di selanjutnya. Di episode ke-59. 5859 khusus buat Nocha Time. Betul, Nocha Time ya. Betul. Karena dia panjang banget. Gila. Thank you Mas Nocha. Thank you. Dan thank you untuk kalian yang sudah mantap. Stay tune di episode 58. Seperti biasa kalau misalnya ada cerita yang sejenis ya. Cerita yang menurut kalian serem. Betul. Mungkin kalian abis dengerin ini mungkin ada wah gue punya dari mana. Pokoknya kok mirip-mirip kejadian gua gitu kan. Betul. Ini kan ini banyak banget ceritanya nih. Benar. Kan? Mungkin ada yang lebih panjang lagi nanti kalau mau ada yang lebih mungkin ada yang 30 halaman gitu. Anjir. Iya. Waduh, jangan 3 part ya. Tuh. 14 aja bibirnya udah gelantungan ya. Oke teman-teman. Mantap. Boleh kirim tadi ya. Benar. sesanhorror@gmail.com. Boleh kirim. Ya. Oke teman-teman, thank you banget untuk stay tune terus di Terima kasih guys. Podcast kita. Wow. Thank you banget.
berkat kalian juga kita bisa sampai sejauh ini maksudnya. Yoi, kita slowly but sure gitu. Kita punya pasar sendiri ya. Betul. Betul. Oke teman-teman, sampai ketemu di episode 59. 59. Akan bercerita tentang Nocha part 2 ya. Oke. Sersan Nocha nih. Thank you banget udah stay tune dan selamat malam. Assalamualaikum.